Oke, balik lagi di Beer Experience Festival. Kembali lagi bersama aku Baru di sini dan kita bakal melanjutkan sesi talkshow yang keren banget. Dan aku spill sedikit nih ya. Mungkin satu perusahaan ini yang kita tahunya itu cuma kirim-kirim barang gitu kan. Dan ternyata pas aku udah ngobrol sama tim mereka ini ternyata tuh udah banyak banget gitu. Nah sebenarnya apa sih yang banyak banget ini? Nanti mungkin kita bakal lanjut ngobrol sama Mas Tri Nadi Gumilar Kusumawianggan. Beliau adalah manajer hospitality dari PT Pos Properti Indonesia. Dan jadi pokoknya nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar PT Pos, misalnya teman-teman di sini yang pengen nanya, silakan banget karena kita tadi udah bocoran sedikit ya Mas, kayaknya seru nih kalau misalnya ada sesi tanya jawab PT Pos gitu. Nah, jadi supaya waktunya tidak mepet juga, mungkin aku bisa langsung panggil aja Mas Tri untuk duduk di sebelah sini. Tangan dulu dong. Silakan dulu Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin di sini temanya santai aja, kita ngobrol-ngobrol seputar PT Pos Properti yang mungkin tadi kita bocorin sedikit gitu ya. Nah, untuk selanjutnya boleh Mas Tri memperkenalkan diri di PT Pos Properti Indonesia sebagai apa dan kerjanya ngapain sih gitu. Oke. Selamat sore teman-teman. Jadi perkenalkan aku Tri Nadi atau bisa dipanggil Tri. Aku di Pos Properti ini sebagai manajer hospitality. Jadi mungkin sedikit overview aja apa sih hospitality, bisnis hospitality di Pos Properti itu. Jadi atau mungkin dari Pos Propertinya dulu ya. Kan tadi kan dari Mas Bali nih tahunya kalau pos ya kirim-kirim barang lah. Nah apa sih Pos Properti itu? Jadi sebenarnya kita anak perusahaan dari PT Pos Indonesia yang memang diberi mandat, diberi tugas untuk melakukan optimalisasi di aset-asetnya, baik itu yang idle atau bahkan memang masih ada kantor posnya gitu, yang memang punya potensi untuk men-generate profit, income, atau memang bisa dikolaborasikan gitu. Itu sebenarnya Pos Properti lah itu, perusahaan Pos Properti ini. Dan kita ini mulai operate atau online Pos Properti itu sejak 2013 pertama kali. Jadi tahun ini udah tahun ke-7 ya, mau tahun ke-8 lah sekarang tuh umurnya gitu. Nah kalau aku sendiri di Pos Properti ini sebagai hospitality apa sih? Jadi kalau Pos Properti itu kita bagi bisnisnya itu ada pertama building management, itu mengelola satu gedung yang mungkin ada rental office-nya, ada F&B-nya, ada retailnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada persewaan, jadi kita menyewakan rumah-rumah dinas yang udah idle, ada ruko, itu kita langsung cari yang mau bernyawa, langsung sewain. Lalu ada pengembangan properti, itu kita develop project perumahan landed itu di daerah Bekasi, itu kurang lebih ada 275 unit. Itu memang kita menyasarnya program pemerintah itu untuk rumah subsidi, dan sudah berjalan, mungkin kita targetkan tahun depan lah bisa kita beres gitu. Tapi untuk penjualan sudah mulai sih. Lalu yang terakhir nih hospitality nih. Nah, hospitality apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalian kalau teman-teman mikirnya hospitality kan pelayanan gitu ya. Nah kita tuh kalau didefinisikan di Pos Properti, hospitality itu di mana Pos Properti melakukan investasi di satu tempat, kita bikin bisnisnya, kita operate sendiri. Makanya kalau aku pecah lagi hospitality ini apalagi nih, macam-macam bawahnya tuh ada co-working, ada co-living, ada hotel. Yang paling baru itu ada Creative Hub di Jakarta, itu Pos Blok. Kita juga bekerja sama atau kita bermitra dengan pengelola kita, ya pengelola Pos Blok, untuk mendevelop satu bisnis lah. Nah, untuk mungkin itu ya overview Pos Propertinya kurang lebih tadi, dan hospitality-nya seperti itu kurang lebih. Oke, nah mungkin di sini teman-teman baru tahu. Mungkin di sini teman-teman tuh baru pada tahu kan ternyata tuh PT Pos tuh banyak banget, sampai ada kayak manajemen building juga, terus ada co-working space, terus sudah banyak banget intinya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya ngomong di era digital sekarang nih, PT Pos itu kan udah lama banget ya Mas ya. Sebenarnya gimana sih kayak ngebikin kayak inovasi dari PT Pos Properti Indonesia itu kayak dari masa ke masa. Kalau misalnya dulu kan kita nggak pernah mengenal kayak kantor secara persewaan tiap jam atau tiap hari gitu, tapi sekarang tuh udah banyak banget. Dan sebenarnya
gagasan itu seperti apa sih, ataukah bisa dilihat oh kita melihat ternyata pekerja kantoran itu butuh kayak kerja di luar yang sejam 2 jam atau sehari kita nyewa dengan vibes yang beda. Betul. Sebenarnya berangkatnya gagasan itu seperti apa sih mas? Jadi terkait inovasi lah ya, inovasi dari si POS Indonesia membuat POS Properti lalu bisa mentransformasi bisnisnya tuh mungkin paling gampang kita lihat di bisnis coworking nih, yang tadinya rental office dengan volume besar 1000 meter, 2000 meter dijual dalam satu hamparan, kita bikin lebih kecil-kecil karena kita menyesuaikan kebutuhan dari market juga. Ada yang mungkin kapasitas cuma 4 orang, 6 orang, 10 orang, dan itu di dalam satu area itu bisa beberapa perusahaan gitu. Jadi memang tema atau konsep yang diusung di coworking itu adalah kolaborasi. Makanya kita juga di dalam coworking kita di Point Lab Coworking Space ini ada beberapa perusahaan mulai dari IT, ada law office, ada startup juga, ada di bidang agensi, macam-macam lah gitu bentuknya. Dan kita harapkan adanya kolaborasi gitu di situ. Jadi kalau yang dulu perusahaan sendiri-sendiri, saingan sendiri-sendiri gitu kan, sekarang kita jangan saingan deh, kita kolaborasi aja bareng, toh dengan kolaborasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Ya setuju banget. Simple itulah ya, makanya dan kita lihat juga di coworking kita, aku boleh nyebut tenan nggak sih? Boleh ya? Boleh banget, silakan. Klien-klien kita, kita nyebutnya klien kita lah di Point Lab tuh. Ada satu klien kita namanya Klik ERP. Dia tuh lebih ke sistem lah ya, di perusahaan sistem IT. Terus dia lagi ngerokok nih di smoking area-nya Point Lab, ketemu sama klien kita dari teman legal, which is itu ada law office ya. Jadi mereka nyebutnya law office yang platformnya tetap IT, digital biz lah. Mereka ngerokok bareng, ngobrol bareng, sampai akhirnya nge-develop project bareng gitu. Itu yang aku dengar cerita itu dari klien ini, wah dia ternyata berfungsi nih gitu ya, ada smoking area gitu, makanya ke depannya udah deh smoking area tambah meja, orang bisa kerja di situ, orang bisa ngumpul di situ sambil ngerokok, yang bisa nge-generate satu project baru gitu sih. Oke, jadi lebih tepatnya tuh PT Properti POS itu lebih kayak ngeliat wah yang lagi dibutuhin sama masyarakatnya atau apa nih, terus yang lagi dibutuhin sama orang-orang lain itu apa, kayak tadi kan pengen kerja santai sambil merokok itu kan, itu memang banyak banget kan kalau untuk di dunia kerja gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk strateginya dari PT POS Properti Indonesia itu gimana sih cara kayak apa ngenalin? Ini coba aja. Oke, aku ulang ya mas pertanyaannya. Oke. Gimana sih cara mengenalin dengan banyaknya produk dari PT POS Properti Indonesia ini, salah satunya Point Lab gitu kan. Sekarang kan udah banyak banget kayak misalnya coworking space sudah banyak banget gitu kan. Nah, caranya gimana sih untuk memperkenalkan ini? Jadi lebih ke strategi markom lah ya, komunikasi gimana kita memperkenalkan atau membangun brand awareness dari si coworking ini sendiri ya. Yes. Jadi memang beberapa upaya pasti kita lakukan, mulai dari sosmed, kita masuk ke sosmed, aktif di sosmed, lalu kita juga mengadakan event, kegiatan, acara, nah kita juga kolaborasi baik itu dengan pemerintah. Waktu itu kita sempat bikin event dengan Dinas Kominfo, itu Literatos, dan itu penontonnya sih seluruh Indo, dan waktu itu memang salah satu pembicaranya dari Pak Johnny G. Plate ya waktu itu. Lalu kita juga berkolaborasi dengan swasta, itu kita boleh nyebut nggak itu sponsor gitu. Salah satu e-commerce lah, salah satu e-commerce dan salah satu perbankan itu bisa yang diikuti oleh UMKM. Jadi UMKM sekarang kita lihat kebutuhannya apa nih? Oh ternyata UMKM sekarang itu kurang melek IT nih, kurang melek digital nih. Ya udah kita ajak salah satu e-commerce, kasih training. Jadi harapannya si UMKM ini nggak hanya konvensional gitu, tapi bisa shifting ke digital. Ditambah nanti ujungnya once mereka udah digital, mereka udah punya badan hukum, udah punya akun rekening, mereka bisa dapat angel investor atau suntikan dana dari perbankan ini gitu. Nah itu salah satu kolaborasi juga, dan kita membangun awareness nih bahwa kita mau kok masuk ke brand UMKM gitu ya. Kita mau kolaborasi dengan UMKM, kita mau kolaborasi dengan startup. Karena memang pada dasarnya kan kalau startup tuh kita harus cari tahu masalahnya apa sih yang dibutuhin, kita jadi solusinya nih. Yeah. Nah itu juga Point Lab
kurang lebih kayak gitulah. Ini UMKM perlu apa sih kira-kira gitu, kita analisa. Oh, mereka tuh masih konvensional banget nih. UMKM disuruh pameran malah jualan. Lah konsepnya beda tuh. Iya. Itu yang kita training, kita coaching waktu berapa hari tuh? 3 hari di Komnasul. Nah itu terus, jadi kita harapkan training coaching ini jangan cuma sekali, karena kalau training sekali sih forget it lah ya, nggak ada efek. Jadi bertahap lah, staging, dan itu bisa continue gitu. Itu sih salah satu cara kita membangun brand awareness gitu. Oke, berarti ini adalah cara kita mengkomunikasikan kepada UMKM, terus mengajak berkolaborasi. Soalnya sih udah zamannya kolaborasi sekarang masih. Betul banget, setuju banget. Tapi kan kalau misalnya ngomongin PT Pos sendiri nih, yang tadi mungkin teman-teman di sini semua ya tahunya PT Pos ya udah terima barang gitu kan. Dan kalau aku sebenarnya rajin banget pakai PT Pos, ini jujur ya, untuk masalah keamanan sih. Kalau dari PT Pos sendiri kan. Nah, tapi kan kalau misalnya ngomongin perusahaan sejenis itu kan udah banyak banget sekarang saingannya gitu kan. Nah, sebenarnya tantangan paling terberat itu apa sih Mas? Di tengah maraknya brand-brand sejenis, di tengah kayak masalah digitalisasi itu gitu. Mungkin kalau tantangan dari eksternal banyak banget ya. Itu mungkin lebih ke internal kita deh. Jadi Pos Properti ini dikasih tanggung jawab, mandat, tugas dari Pos Indonesia untuk mengelola kurang lebih 2000 aset, mungkin sampai 2900 something, aku lupa. Which is orang-orang nih udah mulai lihat, wah ini Pos potensi asetnya segala macam gede gitu kan. Tapi pas kita turun ke grassroots, kita cek asetnya, memang nggak semua asetnya gede-gede. Sedangkan yang orang pikir, wah asetnya 1000 meter square, 5000 meter square. Sedangkan yang pas kita lihat, wah ada yang cuma 200 meter square, ada yang cuma 300 gitu. Dan kondisinya perlu kita renovate lah ya, jadi memang nggak siap untuk diinvestasikan. Mungkin itu salah satu yang menjadi PR dengan banyaknya aset. Kita resource-nya masih cukup terbatas, jadi kita perlu waktu memang untuk melakukan percepatan nih, terutama di 2022 kan ya Pak ET selaku Menteri kolaborasi kencang gitu ya. Wah, kita jadi terpacu untuk kita gas nih, kita gaspol lah dari awal tahun. Mulai dari tahun ini kita udah mulai melakukan beberapa perencanaan lah, jadi untuk mengurangi tadi resiko kalau pas kita udah mau mulai ternyata asetnya belum siap. Jadi kita udah mulai perencanaan dari jauh-jauh hari nih. Itu mungkin salah satu tantangan ya, yang sampai dengan hari ini tuh kita masih harapannya asetnya yang mana sih? Karena suka dikasih nih asetnya ini, lu udah pernah ke situ belum? Ya, emang perlu effort lah untuk kita memastikan aset yang akan kita kolaborasikan atau akan kita melakukan investasi itu siap gitu. Begitu sih. Oke, jadi lebih tepatnya menggunakan aset yang memang tidak terpakai, terus akhirnya kita renovasi dengan segala upaya untuk jadi sebuah tempat atau sebuah creative hub yang memang punya efek yang bagus gitu ya Mas ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya boleh dibocorin nih, langkah-langkahnya gimana sih? Kan kalau misalnya kita ngelihat aset-aset bangunan itu kan banyak banget, dan yang mungkin tadi Pak Tri udah kayak bocorin Pos Blok itu bagian dari kolaborasinya PT Pos Properti Indonesia kan. Nah, ini boleh diceritain sedikit ya Mas, awalnya tuh gimana sih kok bisa sampai ada Pos Blok gitu? Wah, awalnya ya, mungkin ini ya ada di sini. Kalau aku boleh kenalin ya, tim aku ada Pak Endro, ada Bu Haifa, ada Pak Irfan, ada Bu Hati di situ selaku dirut saya. Mungkin harusnya Bu Hati di situ. Cuman ya nggak apa-apa, bocorin sedikit aja. Oke, aku akan bantu lah, aku jawab. Jadi awalnya kolaborasi atau awalnya Pos Blok itu memang dipicu dari ini kan bisnis properti ini cepat sekali ya, apalagi udah ada digital segala macam. Dan kita perlu knowledge lebih nih untuk bisa accelerate bisnis apa yang bisa kita develop gitu kan. Karena kalau kita hanya di internal tim kita nih perlu waktu nih brainstorming bareng, makanya kita juga membuka potensi untuk kerjasama, terutama di hospitality. Ya kayak di Pos Blok, oke, kita cari nih siapa tim atau bisnis apa yang punya potensi di luar, kita ajak kolaborasi, ngobrol bareng, yuk kita bikin bisnis di sini dengan bekerja sama. Jadi kita nggak lakuin sendiri itu, karena percayalah kalau untuk memulai satu bisnis yang benar-benar baru dengan tanpa kolaborasi di zaman kayak gini cukup sulit untuk accelerate lah ya, mempercepat bisnis itu. Makanya kita sangat mengedepankan kolaborasi itu sih sekarang, contohnya hospitality. Karena memang zamannya kolaborasi sih Mas ya. Ya, betul. Ya
mau ada itu brand untuk fashion atau untuk makan, itu pasti kolaborasi itu kayak menarik banget gitu kan. Betul, Bisa betul. menggabungkan antara konsumen yang ini dan konsumen yang ini gitu. Nah tapi kalau misalnya aku balik ke pertanyaan lagi nih, PT Pos itu kan udah lama banget ya Mas ya. Mungkin zamannya kakekku tuh udah ada kali ya gitu. Betul, betul. Nah, Kita belum lahir loh. itu. Nah, dengan lamanya perjalanan PT Pos ini kan mungkin udah banyak dilaluin, sampai tadi udah dijelasin sama Mas Tri gitu kan, ada banyak banget perusahaan yang memang sister company lah gitu kan yang Iya, iya. dikelola gitu. Kalau untuk kedepannya nih, misalnya kalau ada pertanyaan 5 sampai 10 tahun ke depan, kira-kira udah ada bayangan belum nih? Oke, ini ya 5 sampai 10 ya, karena gini deh, aku jawabnya, kita kan umur perusahaan kita baru 7 tahun ya. Dari yang awal sampai sekarang nih, mungkin bisnis-bisnis yang benar-benar baru itu bisa kejadian di 3 tahun, 4 tahun ke belakang nih kenceng banget nih. Kalau ditanya 5 tahun ke depan, Pos Property mau ngapain gitu kan, we never know. Cuman kalau dalam jangka waktu pendek-pendek nih, dibagi deh setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita ke depan memang akan develop yang pasti kolaborasi, kita akan banyak kolaborasi. Mulai dari kita bisnis, aku kasih bocoran dikit lah ya. Boleh banget. Ada cloud kitchen, kalau Mas Bari tahu itu intinya sih seperti rental office sebenarnya, cuman yang mengisi itu adalah kitchen, dapur. Jadi teman-teman di sini yang pengen, suka kadang-kadang kan kita lihat ojek online, pengen GoFood atau Shopee Food atau apapun lah bentuknya, kita cuma bisa pesen 1 kali di 1 restoran kan. Yes. Dengan cloud kitchen bisa cuma bayar 1 ongkir untuk beberapa restoran gitu. Oh, oke. Simpel deh, aku pengen dagingnya Mr. Rosman nih, tapi aku pengen juga burgernya si A nih. Yes. Once itu ada di 1 cloud kitchen, itu bisa dalam 1 ongkir. Oh, dalam 1 ongkir? Iya. Jadi Udah sih. ya listingnya akan jadi cloud kitchen point atau cloud kitchen Pos Property. Ya udah, listing semua restoran di situ bisa kita pesen dalam 1 order gitu. Itu kelebihannya. 1, berarti cloud kitchen. Oke, channel. Yang kedua, kita akan ada pengembangan kreatif hub juga di Jakarta, di Bandung, dan di Medan dan Surabaya. Oh sorry, 4 tuh kreatif hub. Oke. Jadi Jakarta itu ada perluasan pos blok tahap 2, nanti bocorannya boleh kita ngobrol. Boleh. Di Bandung di alun-alun, ditunggu aja, itu juga dalam waktu dekat kita harapkan. Lalu ada Surabaya dan Medan, itu mungkin ya pertengahan lah, kita lihat saja prosesnya gitu ya. Itu yang kedua, kreatif hub. Lalu yang ketiga, kita ada compound space. Apa sih compound space gitu ya? Bahasa baru lagi nih gitu. Iya. Mungkin istilah ada yang teman-teman belum tahu compound space itu Iya, apa sih? aku aja pertama dengar apa sih compound space itu? Jadi sebenarnya pada prinsipnya compound space itu kayak Pujasera sih sebenarnya. Pujasera, cuman di dalamnya selain ada F&B mungkin ada retail juga, ada fashion juga, lebih ke miniatur dari creative hub lah, compound space gampangnya ya. Ini kayak kurang lebih kayak Mr. Rosman ini kan ada F&B, ada agriculture, ada retail juga. Ini kurang lebih udah kayak compound space sebenarnya. Oh, Gitu. Jadi kalau secara baik lagi namanya milenial kan pinter ya, kreatif ya. iya kreatif. Pujasera kita ganti udah jadi compound space. Balik ke situ sih sebenarnya. Ada compound space. Jadi udah apa tuh? Pertama ada cloud kitchen, ada creative hub, ada compound space. Lalu kita akan mencoba masuk, karena memang eranya sekarang banyak digital, kita akan masuk ke area itu, ke ranah itulah. Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu klien kita untuk bisa mendevelop di gedung Pos Banda di Riau, di Jalan Banda nomor 30. Kita akan bikin satu wadah untuk teman-teman yang suka e-sport atau suka basket, bahkan bisa merasakan pengalaman baru lah. Jadi ada coworkingnya, tapi ada sport science-nya yang itu masih sangat baru, bahkan di Bandung kita cek sih belum ada ya sport science. Jadi untuk atlet-atlet nih kan di Bandung ada klub basket, ada segala macam, bisa melakukan analisa mulai dari gerakan, strategi segala macam di tempat itu. Yang kedua, berhubung sekarang e-sport lagi kenceng juga nih, Iya. digital ya semua, siapa sih yang nggak main Mobile Legends gitu ya, atau PUBG apapun itu, kita akan coba mewadahi itu dengan tempat yang sangat mendukung lah. Lalu ada lagi juga kita di satu tempat itu namanya, mungkin bocoran juga, izin pengen doa aku sebut ya Pak.
Jadi namanya Disco. Disco. Iya, ini nggak ada anak duluan. Apa itu mas? Disco itu Digital Sport Connection. Oke. Jadi pada prinsipnya kita menggabungkan ada sport, sebenarnya ada entertain juga, di mana semua itu bisa kolaborasi bareng, mulai dari ya tadi ada sport science, even ada studio recording. Karena sekarang kan podcast lagi rame nih. Benar. Daripada kita nyomot musik dari YouTube lah, dari mana, kita bikin musiknya gitu di situ. Kita bikin sendiri, ada apa tuh voice over segala macam bisa dilakuin di situ. Lalu ada mungkin event-event atau kompetisi e-sport sekarang juga lagi banyak. Dan kebetulan juga di Point Lab pas kemarin PON tuh, ternyata untuk Jawa Barat, aku baru tahu juga nih, Apa tuh? dari temen aku dari Point Lab, itu seleksi untuk atletnya nanti dilakuin di Point Lab. Oh iya. Iya. Jadi sampai semifinal ya kalau nggak salah Kemenpon tuh untuk yang aku lupa game apa itu dilakuin ternyata di Point Lab gitu. Jadi potensi untuk ke situ dan exposure di e-sport itu sedang besar ya, di digital lah terutama. Makanya kita akan masuk juga ke digital. Jadi tadi pertama udah ada Cloud Kitchen, itu akan kita rencana develop di Jakarta. Lalu ada Creative Hub, ada Compound Space. Compound Space mungkin akan yang pertama akan ada di Malang rencananya. Lalu ada Disco. Lalu kita juga akan develop atau kita akan nambah cabang Point Lab kita di beberapa kota. Oke. Itu sih. Nah itu kan banyak banget. Tapi kalau untuk Point Lab sendiri itu adanya di mana aja sih mas? Kita tahu teman-teman di sini kan pengen cobain ngantor di Point Lab gitu. Iya. Nah ini. Jadi Point Lab yang sekarang existing itu kita ada di gedung Banda. Oke. Di gedung pos Banda itu di lantai 2, lantai 5, lantai 6. Cuma kebetulan untuk lantai 5 memang sudah full occupied. Cuma kalau teman-teman mau kerja di coworkingnya masih bisa gitu. Itu masih ada meja kerjanya, dapat meeting room juga. Free coffee and tea untuk yang suka ngopi sama mereka itu free flow. Nah ini dicari nih kalau Bisa. kalau buat generasi milenial tuh dicari banget ya kayak kerja sambil ngopi gitu kan. Tuh, setuju banget. Terus itu untuk di Bandung dan rencana kita akan buka di Cipaganti. Oke. Itu persis seberangnya SPBU Cipaganti dan konsepnya akan ada coworking dan akan ada F&B-nya. Jadi udah ada meet klien kita yang berminat untuk ngisi ya coffee shop lah, sekarang lagi rame, kita akan ada sediakan itu dan akan ada makanannya. Itu yang di Bandung. Untuk di Jakarta kita ada di Lapang Banteng, Jalan Gedung Pos Ibu Kota, Lapang Banteng Utara nomor 1. Itu di lantai 2. Dan sebenarnya kita baru mau cana udah sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman kita member di Point Lab Jakarta itu bisa pakai di semua coworking kita. Oh iya. Iya. Keren banget. Aku di Jakarta nih member, ke Bandung kasih nanti. Kita sih memang baru mau konsepnya ada member card atau membershipnya. Tunjukin itu udah free, bisa masuk dan bisa pakai fasilitas-fasilitas di coworking. Gitu. Oh. Dan sorry, ke depan